Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua membuat seluruh bekas jajahan Jepang menjadi milik sekutu. Tak terkecuali Indonesia. Disinilah Belanda meminta kepada sekutu agar menyerahkan wilayah Indonesia kepadanya. Permintaan Belanda pun dikabulkan dengan datangnya pasukan Allied Force Netherlands East Indies atau AFNI yang diboncengi Nika ke Indonesia pada akhir Agustus 1945 untuk melucuti pasukan Jepang serta mengevakuasi para tawanan perang. Namun, kedatangan mereka tentunya tidak disambut baik oleh rakyat Indonesia. Maka tak heran, di berbagai daerah hampir di seluruh Indonesia, pertempuran daerah atau pertempuran rakyat semesta melawan pasukan sekutu sering terjadi. Hanya saja, di Papua tidak terjadi demikian. Kedatangan Belanda di Papua tidak mendapatkan perlawanan dari pribumi Papua. Belanda mempunyai alasan kuat mengapa mereka kembali ke bumi Cendrawasih. Sehingga tak heran nantinya Belanda mempertahankan mati-matian bumi Papua dari tangan Indonesia. Setidaknya ada dua alasan yang kuat mengapa Belanda bersikukuh untuk menguasai Papua. Pertama, seperti halnya wilayah Indonesia Timur, kerajaan Belanda ingin menjadikan Papua sebagai negara boneka atau negara persemakmuran kerajaan Belanda. Kedua, karena faktor ekonomi. Pasalnya, Belanda mengetahui potensi nikel dan tembaga di Papua yang bisa dikelola dan dimanfaatkan untuk ladang bisnis. Bahkan, sejak Belanda kembali ke Papua, kegiatan pengeboran minyak perusahaan NNGPM di Sorong kembali berjalan seperti semula. Dua alasan kuat ini tentunya menjadi ancaman besar bagi Indonesia. Di saat Belanda sibuk memperbaiki serta membangun ulang perusahaannya di bumi Papua, seorang pemuda kelahiran Biak yang bernama Frans Keisiepo bersama rekannya Sugoro Atmoprasojo dengan diam-diam sibuk mempersiapkan segala sesuatunya agar Papua bergabung dengan Indonesia. Sejak awal, Keisiepo memang berkeinginan agar Papua menjadi bagian dari Indonesia. Bahkan, pada tanggal 31 Agustus 1945, ia bersama kelompoknya mengibarkan bendera merah putih serta menyanyikan lagu Indonesia Raya di Pulau Biak. Tindakan yang sangat berani. Hanya saja, keberaniannya ini tidak diketahui oleh Belanda. Orang Belanda mengenal sosok Frans Keisiepo sebagai aktivis muda yang bisa diandalkan. Terbukti, pada bulan Juli 1946, Frans Keisiepo diutus oleh pemerintah Netherlands New Guinea untuk mengikuti konferensi Malino di Sulawesi Selatan. Konferensi ini membahas mengenai rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi yang meliputi daerah-daerah di Indonesia bagian timur. Di saat itulah Frans Keisiepo mengusulkan agar nama Papua dirubah menjadi Irian dari bahasa Biak yang berarti cahaya yang mengusir kegelapan. Menariknya, dalam konferensi ini, dengan tegas Frans Keisiepo menolak keras penggabungan Papua dan Maluku menjadi bagian dari negara Indonesia Timur. Sebaliknya, ia berkeinginan agar Papua bergabung dengan Indonesia. Lebih dari itu, perjuangannya masih terus berlanjut. Di bulan yang sama, Frans Keisiepo bersama Lukas Rumkorem mendirikan sebuah partai, yakni Partai Indonesia Merdeka. Partai ini akan dijadikan sebagai wadah perjuangan agar Papua bergabung dengan Indonesia. Sejak itulah Belanda mulai mengendus adanya pemberontakan. Dan sejak itu pula, beberapa aktivis dari Partai Indonesia Merdeka ditangkap oleh Belanda. Namun, Frans Keisiepo tidak tinggal diam. Ia pun terus-menerus berjuang untuk menyuarakan nasionalisme.
dari distrik ke distrik, tidak pantang mundur, ia menanamkan nasionalisme agar rakyat Papua sadar akan penjajahan Belanda. Puncaknya, pada tahun 1948, Frans Keisiepo bersama partainya melakukan aksi protes terhadap pemerintah Netherlands New Guinea atau New Guinea Belanda. Dalam berbagai aksinya, ia menggaungkan beberapa hal. Pertama, pemimpin wilayah Papua harus orang Papua asli. Kedua, Papua tidak bisa didikte dan tidak akan menjadi negara boneka sampai kapanpun. Dan yang ketiga, Papua harus bergabung dengan Indonesia. Belanda pun tidak tinggal diam. Akhirnya, Belanda mendirikan partai tandingan guna menanamkan nasionalisme Papua. Partai ini dikenal dengan nama Gerakan Persatuan New Guinea. Partai yang didirikan oleh Marcus Keisiepo, Johan Arix, dan kawan-kawannya ini yang nantinya menjadi cikal bakal lahirnya organisasi Papua Merdeka atau OPM. Meski Belanda membuat partai tandingan, perjuangan Frans Keisiepo tidak terhenti. Sayangnya, keberanian Frans Keisiepo dan kawan-kawannya ini membuat Belanda menangkap dan memasukkan Frans Keisiepo ke dalam jeruji besi pada tahun 1954. Ini tujuan kita, ini maksud kita, ini tekad kita dengan mengadakan negara ini yang kita proklamirkan 17 Agustus 45. Meski begitu, perjuangannya tidak sia-sia. Mengapa? Semuanya akan terbayarkan seiring ambisi sosok Presiden Indonesia Soekarno serta perjuangan Indonesia untuk mengambil wilayah Irian Barat dari tangan Belanda. Hal inilah yang kemudian akan melahirkan konflik panjang antara Indonesia dan Belanda, bahkan juga berakibat menjadi peperangan. Keinginan Indonesia untuk mengambil tanah Papua atau wilayah Irian Barat sebenarnya sudah ada sejak tahun 1945 atau saat sidang BPUPKI. Sidang yang dilaksanakan pada Juli 1945 ini menghasilkan bahwa wilayah Indonesia ialah mencakup seluruh wilayah bekas jajahan Hindia Belanda yang terbentang dari Sabang sampai Merauke atau dari Aceh sampai Irian Barat. Hingga kemudian, saat Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, kerajaan Belanda enggan untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Dikarenakan Belanda masih memiliki hasrat untuk menguasai Indonesia kembali. Maka tak heran pada tahun 1947, Belanda melakukan agresi militernya yang pertama, dan pada bulan Desember 1948 berikutnya, Belanda kembali melancarkan agresi militernya yang kedua dengan menyerang pusat pemerintahan Indonesia di Yogyakarta. Banyak pasukan Republik yang harus berjuang untuk melawan kebengisan tentara Belanda. Bahkan, para pemimpin Indonesia seperti Soekarno, Hatta, Sultan Syahrir, dan Haji Agus Salim ditangkap oleh Belanda. Agresi Belanda ini lantas mendapat kecaman dari PBB. Akhirnya, pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949, Indonesia dan Belanda mengadakan KMB atau Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda. Hasil dari perjanjian tersebut menyebutkan bahwa Belanda menyerahkan kedaulatan wilayah sepenuhnya kepada Indonesia kecuali Papua bagian barat, dan masalah Papua Barat akan dibahas setahun setelahnya. Het Binnenhof in Den Haag begint de rondetafelconferentie. Bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh bahagianya. Anak cucu kita, angkatan kemudian akan berterima kasih pada kita. Moga-moga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati pekerjaan kita pada konferensi Meja Bundar ini. Sekianlah dan terima kasih. Tapi sedikit saya terus terang harus memajukan.
Kalau soal memuaskan ini tidak 100% memuaskan, saudara-saudara. Sebab soal irian yang tetap menjadi penghalang untuk bisa mengucapkan yaitu kepuasan 100% itu tadi. Akan tetapi, setelah berjalannya 1 tahun, Belanda tak kunjung menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Bahkan, secara sepihak, pemerintah Belanda memasukkan Irian Barat dalam wilayah kerajaan Belanda dan mulai membangun Irian Barat. Menjadi jelas bahwa urusan Irian Barat masih belum terselesaikan. Bagi Soekarno, hasil dari KMB ini sama sekali tidak menguntungkan Indonesia, dan Belanda telah mencederai perjanjiannya sendiri. Soekarno merasa bahwa kemerdekaan yang telah tercapai belum lengkap jika bendera merah putih belum berkibar di ujung timur Indonesia, yakni di Irian Barat. Irian Barat adalah sebagian dari tubuh Indonesia. Tanpanya, Indonesia tidak akan utuh sebagai satu kesatuan. Oleh karenanya, Presiden Soekarno terus berupaya untuk merebut Irian Barat. Namun, Belanda tidak ingin menyerahkannya begitu saja. Mereka akan tetap mempertahankan Irian Barat sebagai wilayah koloninya atau menjadikan negara boneka. Lebih parahnya lagi, pada tanggal 19 Februari 1952, Belanda secara sepihak dan atas nama Konstitusi Belanda menetapkan Irian Barat sebagai wilayahnya. Menghadapi kelicikan Belanda ini, pada tanggal 18 hingga tanggal 24 April 1955, Indonesia mengadakan pertemuan negara-negara Asia Afrika dalam konferensi Asia Afrika di Bandung. Dalam konferensi ini, Indonesia menjadikan masalah Irian Barat sebagai perjuangan dari sisa-sisa kolonialisme yang masih menghantui sebagian besar negara Asia dan Afrika. Hasilnya, seluruh anggota konferensi Asia Afrika mendukung secara penuh perjuangan Indonesia agar melepaskan penjajahan Belanda di Irian Barat. Hanya saja, pihak Indonesia tidak mendapatkan dukungan penuh dari negara-negara Barat. Terbukti dalam sidang umum PBB tahun 1955 serta tahun 1956, masalah Irian Barat tidak mendapati respon serta dukungan serius dari mayoritas anggota PBB. Lagi-lagi, kini Indonesia kembali menuai kegagalan. Dari sini, Soekarno harus melakukan cara lain yang lebih efektif untuk mengusir Belanda dari Irian Barat. Lantas, kita rencana apa mengetahui yang dilakukan Presiden 1950-an dan dalam politik internasional Belanda melancarkan tegangan politik dan militer menguasai antara blok AS dan sekutunya atau blok Barat dengan blok Soviet atau blok Timur dalam Perang Dingin. Tujuannya tak lain adalah untuk memperebutkan pengaruh negara-negara lain. Indonesia sebagai salah satu negara non-blok yang kaya akan kekayaan alamnya akan menjadi hadiah yang besar bagi salah satu dari mereka. Lantas, jalan mana yang dipilih oleh Soekarno? America says welcome in a big way to President Sukarno. Vice President Nixon and State Secretary Dulles are on hand at Washington's National Airport. As leader of the highly strategic Indonesian domino, Sukarno was courted by leaders on both sides of the Cold War. Semua pemimpin akan berpikir realistis, termasuk Presiden Soekarno. Baginya, Indonesia tidak harus condong kemanapun. Negara Indonesia akan tetap menjadi non-blok, tidak memihak antara blok Barat maupun blok Timur. Dari sini, Soekarno berniat untuk memanfaatkan serta akan mengendalikan keduanya. Terbukti, pada tanggal 16 Mei 1956, Presiden Soekarno menemui Presiden Amerika Eisenhower di Gedung Putih. Tujuan utamanya yakni agar Amerika membantu Indonesia dalam masalah Irian Barat. Hanya saja, Presiden Eisenhower menyatakan sikap netral atas sengketa Indonesia dengan Belanda, mengingat Belanda adalah salah satu sekutunya. Untuk pertama kalinya, Presiden Soekarno
pulang dengan tangan kosong. Namun, ia masih mempunyai kesempatan, yakni meminta bantuan kepada musuh Amerika dalam Perang Dingin. Benar saja, pada tanggal 28 Agustus 1956, Presiden Soekarno bersama dengan rombongannya berkunjung ke Uni Soviet. Di sana, Soekarno disambut baik oleh Presidium tertinggi Uni Soviet K.E. Voroshilov dan pejabat tinggi Uni Soviet lainnya. Beruntungnya, Soviet mendukung penuh Indonesia dalam masalah Irian Barat atas dasar perlawanan terhadap kolonialisme. Tidak dengan tangan kosong, dukungan Soviet ini nantinya dibuktikan dengan adanya bantuan senjata alutsista yang cukup besar terhadap Indonesia, jika memang langkah perang menjadi pilihan. Dan memang, setelah Jenderal A.H. Nasution melakukan kunjungan ke Uni Soviet pada bulan Februari 1960, 10 bulan berikutnya, tepat pada tanggal 20 Desember 1960, Soviet mengirimkan sejumlah armada alutsista yang cukup besar kepada Indonesia. Di antaranya, Angkatan Udara mendapatkan 52 pesawat bomber, 86 pesawat tempur, serta 98 pesawat latih dan helikopter. Angkatan Darat mendapatkan 12 kendaraan peluncur roket, serta 50 meriam anti pesawat. Dan Angkatan Laut mendapatkan 4 kapal perusak serta 2 kapal selam. Bantuan armada ini akan terus bertambah jika memang perang sudah di depan mata. Bantuan ini tidaklah gratis. Indonesia melakukan jual beli senjata dengan pemerintah Uni Soviet senilai 2,5 miliar US dollar dengan persyaratan pembayaran jangka panjang. Setidaknya, dukungan Soviet ini menjadikan Soekarno yakin jika nantinya Indonesia akan berhasil merebut Irian Barat. Hanya saja, diplomasi dengan Belanda masih berjalan alot. Dengan begitu, Soekarno melancarkan cara lain untuk menekan Belanda, yakni dengan upaya ekonomi. Hal ini dilakukan sejak bulan Desember 1957, yang mana Indonesia melancarkan pemogokan buruh terhadap perusahaan Belanda, menutup konsulat Belanda di Indonesia, dan mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda. Bahkan, pada tanggal 16 April 1958, Presiden Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia menasionalisasikan setiap perusahaan Belanda di bawah penguasaan Pemerintah Republik Indonesia. Sebanyak 700 perusahaan Belanda yang berupa pabrik, pertambangan, perkebunan, dan bank-bank milik Belanda kini diambil alih seluruhnya oleh Indonesia. Lantas, apakah Belanda diam saja? Dan apa langkah Indonesia selanjutnya?